Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam yang masuk ke dalam api bisa keluar hidup-hidup, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ternyata juga tidak bisa sendirian. Saat dia dalam dakwahnya ditolong oleh seorang perempuan bernama Sarah. Sarah yang banyak menolong. Lalu kemudian Hajar juga menolong. Nah, ini saya tidak mau beri contoh berlama-lama karena nanti banyak perempuan yang kurang setuju. Kita pindah saja ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, sudahlah kita lupakan. Nabi Musa alaihissalam yang begitu hebat, dia pukulkan tongkatnya berubah jadi ular, memakan ular-ular tukang sihir, lalu kemudian dia bisa menyeberang Laut Merah, sebegitu hebatnya, tapi dia tetap juga berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sangkutan penghalang dari lidahku, yafqahu qauli, supaya kalau aku ngomong mereka paham. Saya udah ngomong sekitar 10 menit, kira-kira dari omongan saya Bapak Ibu paham kan? Anda juga kadang kita ngomong udah berapa menit, pas tanya kawan-kawan, aku nggak paham mau kemana arahnya ini. Tapi di ujung akhir doa itu apa kata Nabi Musa? Waj'alli waziran min ahli, berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Haruna akhi, Harun saudaraku. Ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina, yang menolong mengawal umat ini di bawah adalah Nabi Harun alaihissalam. Ini menunjukkan dakwah nggak bisa one man show, nggak bisa sendirian, harus bersama. Lalu kemudian bagaimana dengan Nabi Isa? Wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Nabi Isa yang yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi tetap ketika berdakwah nggak bisa sendirian. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia bersama dengan orang-orang yang sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas, ruhama' bainahum, tapi hatinya lembut. Banyak orang yang hatinya keras, kelihatannya lembut. Kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya enggak begitu. Hatinya lembut, sikapnya tegas. Orang selalu mengatakan Ustaz Somad itu keras. Saya enggak keras, cuman sound sistemnya bagus. Jadi kelihatannya, padahal suara saya biasa aja. Nah, kita tinggal memposisikan diri kita masuk dalam level sahabat Nabi yang mana. Saya nih Ustaz Somad, kebetulan harta kurang, tenaga juga kurang, tapi ide-ide pikiran cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya nih Ustaz, pikiran saya banyak tanggungan, tapi tenaga saya kuat, Umar bin Khattab. Saya nih Ustaz, tenaga kurang, pikiran kurang, tapi harta lebih, Utsman bin Affan. Saya nih Pak Ustadz, harta kurang, pikiran kurang, tenaga kurang, tapi umur lebih, Abu Bakar Siddiq. Ada kebijaksanaan. Saya nih Pak Ustadz, punya beberapa kelebihan, tapi saya perempuan, Khadijah. Kaya raya. Saya nih Pak Ustadz, masih muda, brilian, cerdas, Aisyah. Ambillah setengah agama ini dari Aisyah. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Jadi kita tinggal ukur kira-kira saya ini masuk mana. Pikiran kurang, tenaga kurang, umur kurang, kebijaksanaan kurang, benci lebih, Abu Lahab. Kita tinggal memposisikan saja. Karena kalau nggak ada Abu Lahab nggak enak juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal ini mesti ada. Kalau nggak, cerita itu nggak menarik. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga berada di tengah orang-orang seperti ini. Dan saya dalam pengalaman, kenapa Ustadz bisa ceramah di kantor itu? Kenapa Bapak Dinas, Kepala Badan, Bapak Kanwil bisa buat acara ini? Karena ada orang yang bergerak di balik layar, yang ingin supaya Ustadz masuk ke kantor kami. Tapi nama dia nggak muncul. Dalam kata sambutan nggak muncul, dalam surat undangan nggak muncul. Tapi dialah the decision maker,
pemain sehingga terwujudnya acara itu. Maka saya selalu mengatakan, ketika dalam acara yang tampil ke depan, yang porsi ngomongnya paling banyak, yang diliput, yang direkam, yang diupload, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya khawatir nanti ketika di akhirat, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah diambil di dunia semua. Tapi insya Allah berkat doa kita bersama, keikhlasan tidak rusak oleh sebab itu. Karena yang paling di ujung tombak sebetulnya adalah mereka yang dibalik ini semua. Sehingga terwujudnya sebuah acara di satu kota, di kantor, di masjid, di pondok anu, di sini, di seluruh, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, ke Jambi, Sumatera Barat, turun ke Palembang, turun ke Lampung, masuk ke Pulau Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei. Ada saja jenis manusia yang model begini. Bahasanya beda, sukunya beda, negaranya beda, tapi jenis manusianya seperti ini. Ada yang model penolong dakwah, ada yang model support dakwah, ada yang model pengganggu dakwah. Tinggal kita memposisikan diri. Nah, disitulah ternyata yang dipikirkan ketika kuliah dulu nggak sama dengan yang terjadi di lapangan. Betapa simpelnya di kuliah dulu. Maka saya kalau melepas adik-adik mau ke Mesir, saya bilang, kalian belajar yang serius, tapi ujian yang sesungguhnya bukan di ruang kelas Al-Azhar. Ujian yang sesungguhnya nanti ketika pulang di kampung halaman berdakwah. Itulah sebetulnya dakwah yang sesungguhnya. Ujian di Al-Azhar kita bisa tahu bahwa ujian soalnya nggak akan keluar dari diktat yang 500 halaman ini. Tapi ujian kehidupan macam-macam. Ujian melalui kawan, ujian melalui pemerintah, ujian melalui konglomerat, ujian melalui partai, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kalau dibanding bisa tanya Ustadz Yunus bagaimana mengurus perizinan antara saya datang 2019 disambut Kapolda supaya aman sampai 2023, dan paling nyaman rasanya sekarang ini karena semua sibuk pilkada akhirnya lupa ngurus saya. Alhamdulillah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia ingin memainkan hati kita, melihat apakah kau bersandar kepadaku atau bersandar kepada manusia, bersandar kepada benda binasa, bersandar kepada kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan, bersandar kepada kuasa sirna, tapi bersandar kepada Allah. Kita menjadi kuat karena Allah, karena kita selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sayang kepada hamba, ista'malahu, dipakainya hamba itu untuk dakwah. Saya menganggap husnuzon pada Allah. Saya berharap saya termasuk dipakai Allah Ta'ala untuk dakwah. Maka saya ketika dulu tausiah, awal saya pulang dari Maroko tahun 2008, bulan Agustus ke Pekanbaru. 2008, 2009 saya mulai buat pengajian khusus hadis Sabtu subuh. Kenapa tidak buat Ahad? Takut mengganggu yang sudah ada. Jadi jangan buat kajian yang ganggu orang lain. Kalau kita mau menyalakan lilin, nyalakan saja lilin kita, jangan tiup lilin orang lain. Jadi saya buat Sabtu supaya yang Ahad nggak terganggu. Masjidnya masjid kampus yang nggak ada mahasiswanya kalau subuh dan jauh dari pemukiman masyarakat. Di Jalan Ronggo Warsito, kampus Universitas Riau, namanya Masjid Akramun Nas. Jadi subuh Sabtu ngajar khusus hadis, jumlah jamaahnya lebih banyak tiangnya dari orangnya. Sepertiga, imam, makmum, kiri kosong, kanan kosong. Seperti pengaturan kursi pesawat. Habis itu masuk 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jamaah sudah minta pindah masjid yang lebih besar karena masjid itu nggak muat lagi. 4 tahun. Setelah itu kami pindah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau, yang masjidnya 2 lantai. Kami di atas, bawah bisa full. 2013, 2014 masjid itu ibu-ibu yang sudah tua dan ibu hamil komplain karena nggak bisa naik tangga. Akhirnya saya pindah ke masjid provinsi yang lebih besar 2015-2016. Habis itu
rekaman-rekaman saya mulai ditonton banyak orang. Setelah ditonton viral, setelah itu ada yang tersinggung, diusir, makin viral. Artinya apa? Berproses. Bukan berarti pulang langsung disambut karpet merah tola al-badru alaina. Tapi proses yang panjang. Yang namanya buah itu matangnya manis itu kalau tunggu saja prosesnya. Banyak orang ingin pisang ini cepat matang, akhirnya dikarbit. Kuningnya bagus memang, tapi rasanya rasaku belum tentu rasamu. Nah, karena ini bicara tentang masalah rasa. Orang sudah tahu ini manisnya, ini manis karbitan ini. Ini merah semangkanya, ini suntikan ini. Nah, ini nggak benar ini. Nah, jadi kita biarkan saja prosesnya berjalan. Lalu kemudian saya masuk ke dalam hutan. Ketika bangun pulang selesai presentasi di masjid. Inilah perjalanan kami kemarin, ini masjidnya, lantainya ini tanah, dindingnya ini kayu-kayu yang lapuk, nggak usah kita senggol pakai ujung jari, bersin aja, udah copot udah. Akhirnya jamaah mengatakan, kalau gitu Ustadz, selesaikan masjidnya. Akhirnya kami bawa uang ke dalam, masjidnya selesai, lantainya keramik, dindingnya beton. Lalu kemudian sengaja kami buat selasarnya itu luas supaya siapapun media, jamaah, dakwah, komunitas yang datang nggak lagi nginap numpang di rumah Ustadz, guru ngaji dan Pak Kades, supaya bisa di pelataran masjid, sehingga ada dapur masjid, tidak lagi merepotkan masyarakat. Jadi ada yang bantu perizinan masuk ke dalam, ada yang komunitas motor, komunitas moge, komunitas trail, komunitas mobil-mobil yang masuk ke dalam off-road. Itu ketika melihat itu, dia akan menawarkan, Ustadz, nanti kalau masuk ke dalam kasih kabar lagi ya, kami suka yang begini Pak Ustadz, udah lama kami cari yang model begini nggak ketemu. Nah ini bagus sekali Pak Ustadz. Nah jadi ternyata memang disitulah baru kita ketemu yang namanya dakwah ini kalau bersama-sama. Ketika berdakwah di masjid, ya biasa aja, datang, tausiah, tanya jawab, selesai. Tapi begitu kita berdakwahnya masuk ke hutan, berdakwahnya menyelesaikan satu masalah, ada yang kita sampaikan, ada yang kita perlu support. Ustadz Somad, ini di lampu-lampu merah, traffic light, di depan-depan mall, ini sudah nggak tertolong lagi Pak Ustadz. Anak-anak fang ini ternyata mereka kumpul kebo. Jadi gimana caranya? Gimana kalau Ustadz buatkan iklan, nanti kita tangkap satu-satu, kita bawa, kita penyuluhan, yang kebetulan belum nikah kita nikahkan, yang belum ada pekerjaan kita kasih kursus. Oke, bekerja sama. Saya 2009 itu masuk sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, Provinsi. Yang ngajak ini Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Secara ini nggak linier ini. Iya, saya keilmuannya di LBM, tapi untuk terjun ke lampu merah ngajak anak-anak ini, ya ikut Lazismu. Lalu kemudian ketika ada jamaah tabligh ijtima, ya saya ikut juga. Akhirnya rupanya ada satu datang ke saya, Ustadz, ya, ada yang mau saya tanyakan ke Ustadz. Apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, sebetulnya Ustadz ini Islamnya Islam apa? Kenapa? Saya bilang, kami lihat Ustadz di NU ada di LBM, tapi Ustadz kemarin juga ikut dengan Lazismu. Saya penasehat di Lazismu, saya bilang. Ini di ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau. Ustadz juga ada di sini. Ya saya dimintakan untuk mau ikut presentasi beberapa materi tentang dakwah. Apa masalahnya? Saya bilang. Iya Pak Ustadz, tapi kami susah buat laporan. Rupanya Intel payah mau buat laporan ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran kalau saya tausiah itu, saya lalu pakai poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Itu untuk membantu Intel biar mudah buat laporan. Saya bilang gini Pak, Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam bidang akidah, ada akidah Asy'ari, ada Maturidi. Dalam bidang fikih, ada 4 mazhab, paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam ormas, ulama dulu mendirikan 1905 Sarekat Islam, 1912 Muhammadiyah,
1926 Nahdlatul Ulama, 1928 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Al-Jam'iyatul Wasliyah saya komisi dakwah, di Perti saya komisi fatwa, di NU saya LBM sampai 2014, di Muhammadiyah saya lazismu. Jadi nanti Bapak kalau buat laporan, buat aja seperti saya cerita ini. Baik Pak Ustadz. Jadi tidak dibentur-benturkan bahwa ini hanyalah wasilah sarana. Nah, jadi ketika itu maka sudah terjadi ada 3 komunitas yang ketemu. Pertama, orang yang dilebihkan harta, ini gengnya Utsman bin Affan. Yang kedua, orang yang dilebihkan ilmu, ini Sayyidina Ali. Yang ketiga, para aktivis, orang yang dilebihkan tenaga, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kita perlu orang tua, karena anak muda ini gasnya terlalu kencang. Kalau anak muda ini terlalu kencang, orang tua ini tersinggung. Dia mau ikut nggak bisa. Terlalu kencang masuk angin. Maka mesti ada orang tua juga yang mengayomi, melindungi, yang ngasih tahu, hai kita sesama jelita. Jelita maksudnya jelang 50 tahun. Ini anak-anak muda loh, umur 20-an, 30-an. Ini mereka ini memang lagi semangat. Mereka ini bukan aliran sesat, mereka ini bukan teroris, mereka ini bukan mau buat negara Islam. Mereka ini lagi semangat berdakwah. Target mereka biar supaya anak muda ini terayomi, terlindungi. Ya kenapa buat acaranya nggak ke masjid? Karena acaranya di hotel. Karena ada beberapa masyarakat kita yang di masjid itu dia masih belum siap untuk duduk di lantai. Karena jatuh harga dirinya. Dia mesti dibuat di hotel dengan komunitas, dengan di masjid dia kepanasan. Kalau di hotel dingin, maka dibuat dulu acaranya di hotel. Ah, nggak masuk akal Pak Ustadz. Ya nggak masuk akal, tapi masuk hati. Ada orang-orang yang di masjid ini dia trauma. Ketika kawan dia dua kali ke masjid, meninggal. Jadi dia trauma mau tobat. Apalagi di sebagian masjid kita itu masjidnya horor. Di pintu masjid itu ada keranda jenazah. Kawan beberapa kali ikut ngaji, taubat, ninggal. Di pintu masjid ada keranda jenazah. Ikut pengajian di masjid, judul kajiannya malam pertama di alam barzah. Padahal kenikmatan alam kubur juga menarik. Cerita tentang surga juga menarik. Cerita tentang tantangan-tantangan dakwah juga menarik. Nah, jadi memang ada yang ring 1, ring 2, ring 3. Ada yang lebih parah lagi, Lord of the Ring. Karena ring 3 ini belum bisa ke masjid. Itu maka kalau saya pergi ke satu kunjungan, itu nggak semuanya acara di masjid. Yang biasanya acara di masjid itu subuh. Kalau subuh memang saya minta di masjid. Karena subuh itu ring 1 itu yang udah ngaji. Tapi kalau untuk yang tabligh agar malam, itu pasti di tanah lapang, stadion. Kenapa? Karena mungkin dia nggak ada niat ngaji. Tapi pas dia lewat di tanah lapang, dia lihat rame, makan bakso dulu Ketika sedang makan, dia dengar ceramah. Oh, ya udah dia pergi. Tapi itu berkesan di hatinya. Yang ujung-ujungnya nanti dia akan ngaji di ustadz kota tempatan. Jadi kedatangan saya tidak merusak ustadz yang ada. Ini tabligh akbar kita ini hanya sekedar mengenal Islam ya. Tapi nanti habis ini ngaji. Ngaji tauhidnya dengan Kiai Anu. Ngaji fikihnya dengan Kiai Anu. Ngaji akhlak tasawufnya dengan Kiai Anu. Nanti kita akan kembali, nanti ketemunya tahun depan. Jadi selalu di setiap kota. Saya bagi semua provinsi sama jatahnya 4 hari. Aceh 4 hari, Sumatera Utara 4 hari, walaupun kelahiran saya 4 hari. Kepulauan Riau 4 hari, Sabah 4 hari, Sarawak 4 hari, Brunei Darussalam 4 hari, Malaysia 4 hari, termasuklah Jawa Tengah 4 hari dalam setahun. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin saya mesti pulang, karena kalau lebih 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Makanya kekurangan nyusun jadwal begini ini ada kelebihan, ada keuntungannya. Kelebihannya, saya tidak bisa ditarik-tarik oleh siapapun. Tidak bisa kepentingan orang kaya, politikus, siapapun nggak bisa menarik-narik. Tapi kekurangannya, saya tidak bisa hadir momen. Ustadz, nanti ceramah di tempat kami momen haul ya, nggak bisa. Acara ulang tahun partai ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau udah saya tetapkan 4 hari, ya 4 hari. Saya nggak masalah, karena setiap kali orang Semarang minta jadwal, saya akan kasih nomor Ustadz Yunus. Dialah bemper saya. Jadi orang nggak marah sama saya, marahnya dengan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang tidak berefek kepada pembelian kacamata.
Karena beliau tidak merasa itu sebagai ancaman, dia tahu bahwa yang ngatur pembeli itu adalah Allah. Lagi-lagi masalahnya ada pada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya kita ini secara umum terdiri dari 3 komunitas. Pertama, yang diberikan kelebihan fikiran, para cendekiawan, para alim ulama, para kiai, tuan guru, asatiz. Ada yang diberikan kelebihan tenaga, inilah adik-adik kita para aktivis dakwah. Ada yang diberikan kelebihan harta, Utsman bin Affan. Inilah para konglomerat, orang-orang yang diberikan Allah ujian. Ketiga-tiga jenis manusia ini diberikan ujian. Kenapa ada perbedaan? Ya sama dengan jari ini. Ada yang berlebih ke atas, ada yang pertengahan, ada yang ke bawah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Kenapa Allah buat berbeda? Supaya dengan perbedaan ini dia bisa bekerja sama. Bayangkan kalau jari ini jempol semua, gimana kita mau ngerek upil? Jadi memang dibuat Allah segala macam perbedaan itu. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Kami buat di antara kamu itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang tinggi, ada yang rendah, supaya kamu bisa bekerja sama. Burung akan hinggap di ranting yang sama kalau jenisnya sama. Burung merpati sesama burung merpati. Tidak akan mungkin burung elang hinggap di ranting yang sama dengan burung. Saya kebetulan di akuarium ada 3 jenis ikan. Saya perhatikan gimana komunitas ikan ini. Ternyata ikan belida nggak pernah bisa akrab dengan ikan toman. Toman tetap berteman dengan toman, belida dengan belida, arwana dengan arwana. Baru saya paham hadis Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti baru pasukan bala tentara. Fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau dia punya kesamaan, dia akan bisa bersama. Fama tanakara min ha'talaf. Tapi kalau dia punya perbedaan, dia akan terpisah. Saya Pulau Sumatera. Ustadz Lukmanul Hakim Pulau Kalimantan. Ustadz Salim Afillah Pulau Jawa. Beda suku, beda bahasa, tapi kami bisa berjalan bersama, punya agenda 1 tahun ketemu 3-4 kali. Beliau bawa saya ke Merapi Merbabu, Ustadz Lukman bawa kami masuk ke pedalaman Kalimantan, saya bawa mereka ke pedalaman hutan Riau. Sebagiannya ikut lagi, sebagian taubat nasuha. Kami tidak satu sekolah, kami tidak satu ormas, tapi karena ada kemiripan, kesamaan, bisa jalan. Dari sekolah yang sama, alumni yang sama, satu suku, satu bahasa, tapi kalau nggak punya titik temu, kita akan berpisah. Maka muncullah cerita 1 ranjang 2 mimpi. Kita mau mimpi kita sama. Walaupun saya dari Pulau Sumatera, sahabat-sahabat dari Pulau Jawa, yang satu di Semarang, satu di Pekanbaru, tapi mimpi kita sama, bahwa kita merasa tenang ketika terjadi perubahan pada umat. Yang sebelumnya narkoba, zina, LGBT, mabuk, sakau, yang sebelumnya harta ini dipakai untuk judi, lalu kemudian kembali ke jalan Allah. Disitulah puncak kenikmatan. Saya berawal keluar kemarin hari Jumat dari Pekanbaru ke Kuala Namu, Medan. Dari Kuala Namu kami jalan darat, lebih kurang berangkat jam 9 jam sore asar sampai jam 9 malam di Kabupaten Kota Subulus Salam di Aceh. Dari situ kami naik lagi jalan darat ke Singkil. Dari Singkil itu kami naik pesawat ke Lok Semawe, pesawat perempuan, Susi Air. Dari Lok Semawe kami jalan darat ke Bener Meriah. Dari Bener Meriah jalan darat ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh jalan pesawat ke Medan lagi. Dari Medan jalan darat ke Sidempuan. Dari Sidempuan jalan darat ke Gunung Tua. Dari Gunung Tua jalan darat ke Pekanbaru. Habis itu ke rumah sebentar. Habis itu lalu saya lanjutkan kemari. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga. Jadi kalau ada orang menganggap dunia ini tempat istirahat, salah kamar. Nanti kelihatannya kalau anak-anak sudah kuliah istirahat. Pas anak kuliah sibuk. Kenapa? UKT-nya mahal. Kelihatan nanti kalau anak-anak sudah nikah ini istirahat. Ternyata setelah anak nikah nggak juga istirahat. Kenapa? Anak itu nitipkan anaknya ke kita.
Nampaknya nanti kalau udah pensiun ini istirahat bisa berdakwah Pak Ustadz. Setelah pensiun masih ikut pengajian. Mohon maaf Pak Ustadz nggak bisa, pagi ini ngantar cucu. Kapan? Sempat-sempatkan selagi sempat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan ceramah, bukan tausiah, hanya keluhan seseorang yang sedang berada di jalan dakwah. Mohon support, mohon bantuan, dan saya yakin dan percaya kita bisa bersama. Mudah-mudahan ke depan, saya tidak mau hanya sampai di sini. Jadi judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Ada satu koordinator buatkan satu grup WA. Nanti saya datang setahun lagi 2025. Nanti koordinasi. Kalau memang mau buat acara setahun 3 kali, berarti 4 bulan. 4 bulan pertama bisa jadi Ustadz Salim Afillah, bisa jadi Ustadz Fatih Karim, bisa jadi Ustadz Hanan At-Taki, bisa jadi Ustadz Muhammad Jabir, bisa jadi siapapun. Tapi penyelenggaranya, koordinatornya, ketuanya, musyawarahnya. Memang kalau kita lagi ngaji tentang sabar, semua sabar. Orang belum buat kegiatan. Tapi mau ngelihat kesabaran orang kapan? Waktu buat kegiatan. Disitulah nampak sifat aslinya, yang selama ini rupanya musang berbulu ayam. Yang lebih parah lagi, singa berbulu musang. Kalau mau ngelihat kejujuran orang, bukan waktu ngaji di masjid. Karena ini masjid semuanya jujur. Ajak berbisnis, baru ketahuan. Pembohong, penipu. Jadi dengan adanya interaksi sosial ini, kita lebih banyak mengenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kenal dulu, ta'aruf. Setelah itu baru lebih dalam kegiatan-kegiatan. Maka saya dimanapun tausiah itu isinya tidak keluar dari 3. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke pondok. Yang punya tanah, wakafkan tanah. Buat pondok tahfiz Quran. Yang kedua, islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Belanja ke warung tetangga, tinggal di hotel syariah, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, islahus siyasah, pilih pemimpin yang peduli kepada dakwah, yang beriman, yang takut pada Allah. Inilah yang membuat orang marah sama saya. Mereka mau saya jangan bicara yang 3 ini. Karena kalau saya bicara perbaikan pendidikan, yang pendidikan sekuler tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan ekonomi, yang punya rumah makan, yang hotel, yang bisnis, yang kuliner tersinggung, marah. Saya bicara tentang perbaikan politik, yang caleg, yang partai yang nggak sesuai dengan saya, marah. Mereka maunya saya cerita ceramah tentang kita semua akan mati. Kita tinggalkan saja dunia ini. Kita semua akan mati sejamaku. Ya maaf kalau dinanya, gimana Pak Ustadz planning kita ke depan? Gak usah banyak-banyak pikiran, kita semua mau mati. Itulah yang mau diajarkan Snok Horgronye. Snok Horgronye, apa kata Snok? Tanah kamu biar kami yang nanam. Kami tanam karet, kami tanam sawit, kami tanam cengkeh. Laut kamu biar kami yang garap. Nah, kamu udah sibukkan aja diri dengan zikir. Islam ritual biarkan. Islam ekonomi awasi. Islam politik habisi. Itu Snok Horgronye. Dia sudah pergi, dia sudah mati di Amsterdam. Tapi bibit-bibit pikirannya masih tetap ada. Nah, jadi kalau mau nyaman, jangan cerita tentang perbaikan pendidikan, politik, ekonomi, cerita mati aja. Kita semua akan mati. Yang penting itu bukan mati. Yang penting itu adalah apa persiapan sebelum mati. Mudah-mudahan kita semua dengan 3 potensi, dengan akal pikiran, dengan tenaga, dengan harta, kita sudah mempersiapkan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.